pengalaman di DKI barangkali? Ya mungkin itu salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan buat saya dan buat banyak orang lain. Tapi terlepas daripada itu sih Bang, kalau saya pikir, aduh ampun deh. Yuk kita turun yuk kita lihat ke bawah yuk. Bagaimana beratnya persoalan kehidupan rakyat itu. Kalau kita turun ke bawah, bicara dengan rakyat, kita lihat bagaimana beratnya mereka menghadapi hidup hari ini karena pandemi, potensi krisis dan sebagainya. Kayaknya nggak pantas tuh kita bicara presiden hari ini. Untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Ya, partai politik atau kelompok dan macam-macam gitu. Ada satu partai, Nasdem, itu sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Saya berharap jangan bicara soal capres dulu lah. Pengangguran bertambah, kita memasuki krisis ekonomi. Dalam satu sistem demokrasi yang kita miliki, semua pihak berhak untuk memberikan saluran idealisme ini. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya, terkait tentang banyak hal gitu. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, dia tidak setuju. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang namanya Anies ini kabarnya akan beradu di Pilpres 2024 pasca dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Meskipun belum ada koalisi yang bergabung, para buzzer-buzzer Anies ini sudah pede jika Anies ini bakal beneran jadi presiden. Bahkan jauh sebelum dideklarasi, para buzzer Anies sudah mengklaim gubernur, rasa presiden, tapi masih jadi capres. Anies saja banyak banget halangannya. Ada yang bilang Anies ini digital. Kalau itu sih mungkin karena karma ya. Ada pula yang bilang jika Anies ini tak layak jadi presiden. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, anggota DPR dari PDIP Adiana Pitupulu mengatakan seharusnya Anies Baswedan menjawab dulu banyak persoalan rakyat sebelum memutuskan untuk menerima pinangan sebagai cawapres dari Nasdem. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya. Tentang banyak hal, kalau saya ditanya, saya tidak setuju. Mau milih nggak? Banyak orang pun sama jawabannya, kata Adian. Tegas kepada ex-pengurus DPP Nasdem, Zulfan Lindan. Dia menilai salah satu masalah serius adalah pengalaman Anies dalam memimpin Jakarta. Banyak problem sosial dari masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat yang masih menjadi PR baginya. Ia pun meminta Anies untuk turun langsung melihat kondisi rakyat secara langsung. Bagaimana rakyat akibat dihantam pandemi. Permasalahan DKI itu salah satu contoh. Banyak pertimbangan lah buat saya, buat orang lain. Ampun deh, saya bilang. Yuk kita turun, kita lihat ke bawah. Bagaimana kalau kita turun ke bawah, lihat rakyat terdampak karena pandemi, lalu potensi krisis. Kayaknya nggak pantas deh kalau bicara capres hari ini tambahnya. Kalau bicara rakyat, kenapa kita nggak memikirkan rakyat terlebih dahulu? Terangnya, Anies Baswedan lebih mengedepankan pembangunan dan benda-benda mati di pusat-pusat kota daripada membenahi masalah kemiskinan di Jakarta. Boro-boro mau dengerin keluhan warga Jakarta,
semasa menjabat saja Anies menutup wali kota untuk aduan warga. Ya, meskipun menggantinya dengan aplikasi yang Anies warga, namun faktanya cara Anies tidaklah efektif. Anies ini terlalu mementingkan ekornya sendiri, tidak pedulikan warganya sama sekali. Terbukti pada saat Jakarta dilanda pandemi saja, Anies ini bukannya peduli dengan warganya yang menderita akibat pandemik. Anies ini justru malah memaksakan untuk diadakannya pagelaran mobil listrik yang tak berguna itu, yang gak ada keuntungannya untuk warga Jakarta, malah yang ada menanggung hutang pada bank. Tapi terlepas daripada itu sih, yuk kita turun, yuk kita lihat ke bawah. Yuk bagaimana beratnya persoalan kehidupan rakyat. Itu kalau kita turun ke bawah, bicara dengan rakyat, kita lihat bagaimana beratnya mereka menghadapi hidup hari ini. Yang namanya Anies ini kabarnya akan beradu di Pilpres 2024 pasca dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Meskipun belum ada koalisi yang bergabung, para buzzer-buzzer Anies ini sudah pede jika Anies ini bakal beneran jadi presiden. Bahkan jauh sebelum dideklarasi, para buzzer Anies sudah mengklaim gubernur, rasa presiden, tapi masih jadi capres. Anies saja banyak banget halangannya. Ada yang bilang Anies ini digital. Kalau itu sih mungkin karena karma ya. Ada pula yang bilang jika Anies ini tak layak jadi presiden. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, anggota DPR dari PDIP Adian Napitupulu mengatakan seharusnya Anies Baswedan menjawab dulu banyak persoalan rakyat sebelum memutuskan untuk menerima pinangan sebagai cawapres dari Nasdem. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya. Tentang banyak hal, kalau saya ditanya, saya tidak setuju. Mau milih nggak? Banyak orang pun sama jawabannya, kata Adian. Tegas kepada ex-pengurus DPP Nasdem, Zulfan Lindan. Dia menilai salah satu masalah serius adalah pengalaman Anies dalam memimpin Jakarta. Banyak problem sosial dari masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat yang masih menjadi PR baginya. Ia pun meminta Anies untuk turun langsung melihat kondisi rakyat secara langsung. Bagaimana rakyat akibat dihantam pandemi. Permasalahan DKI itu salah satu contoh. Banyak pertimbangan lah buat saya, buat orang lain. Ampun deh, saya bilang. Yuk kita turun, kita lihat ke bawah. Bagaimana kalau kita turun ke bawah? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.